Halo, saya Melia. Pada kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai bagaimana cara guru menggunakan Edmodo sebagai platform e-learning atau platform pembelajaran daring. Sebagai informasi, Edmodo bisa diakses melalui www.edmodo.com baik dengan menggunakan laptop maupun dengan menggunakan smartphone. Selain itu, juga tersedia aplikasi Edmodo yang bisa diinstal di smartphone. Cara menginstalnya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan Google Play Store jika Bapak dan Ibu menggunakan smartphone berbasis Android atau melalui App Store jika menggunakan iPhone. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara menginstal aplikasi Edmodo melalui Google Play Store. Kita buka Google Play Store, kemudian ketik Edmodo, maka akan terlihat tampilan aplikasi Edmodo seperti yang saya tunjukkan di layar smartphone saya. Karena saya sudah pernah menginstal aplikasi Edmodo, maka di layar smartphone saya terlihat tanda open atau tanda buka. Namun, di layar Bapak dan Ibu yang belum pernah menginstal aplikasi Edmodo sebelumnya, maka akan terlihat tanda install pada bagian sebelah sini. Pada bagian ini akan terlihat tanda install. Kemudian, aplikasi Edmodo yang sudah terinstall akan terlihat seperti yang saya tunjukkan di layar smartphone saya. Agar Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Edmodo, maka terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus membuat akun Edmodo. Kita buka aplikasi Edmodo, kemudian klik Create Free Account pada bagian ini. Kemudian, karena kita menggunakannya sebagai guru, maka klik pada bagian Teacher pada bagian ini. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa sign up dengan akun Google Bapak dan Ibu atau dengan email dan password yang Bapak dan Ibu inginkan. Setelah itu, klik Create Account. Klik pada bagian ini, Create Account. Setelah itu, maka akun Edmodo Bapak dan Ibu sudah siap untuk digunakan. Karena saya sudah sign up sebelumnya, maka saya tinggal login. Saya akan login dengan akun Google saya. Beginilah tampilan dari aplikasi Edmodo jika Bapak dan Ibu sudah selesai membuat akunnya. Seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar smartphone saya, ada beberapa fitur aplikasi Edmodo. Yang pertama yaitu stream atau pemberitahuan. Yang kedua yaitu classes atau kelas. Kemudian ada messages atau pesan. Kemudian ada discover atau temukan, dan yang terakhir yaitu fitur notifications atau notifikasi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan secara satu persatu. Saya mulai dari bagian stream. Pada bagian stream ini berfungsi untuk memberitahukan sesuatu ke kelas atau ke grup yang telah dibuat. Misalnya, Bapak dan Ibu ingin memberitahukan pengumuman kepada siswa atau memberikan materi, memberikan dokumen, membagikan video, dan lain sebagainya bisa dilakukan pada menu stream ini. Pada menu stream ini, terlihat tanda tambah seperti yang saya tunjukkan di layar. Pada tanda tambah ini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, post to class or group. Kemudian send a direct message, dan yang terakhir yaitu create an assignment. Post to class or group ini bisa digunakan untuk membagikan dokumen, artikel, gambar, video, atau memberitahukan pengumuman kepada siswa, ke kelas, atau ke grup yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian pada bagian send a direct message ini, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan pesan secara langsung kepada siswa tertentu. Kemudian pada bagian create an assignment, pada bagian ini,
Bapak dan Ibu bisa membuat tugas yang akan diberikan kepada siswa. Jadi, karena saya sudah membuat kelas sebelumnya, maka pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memberikan pengumuman atau memberikan materi pelajaran kepada siswa. Caranya yaitu dengan mengklik pada bagian yang saya lingkari. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu diminta untuk memilih kelas mana yang akan diberikan pengumuman atau materi pelajaran. Misalnya saya memilih Bahasa Inggris kelas 9. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu bisa melampirkan dokumen sebagai materi pelajaran, foto, ataupun memberikan pengumuman. Misalnya saya akan melampirkan PPT sebagai materi pelajaran. Dan saya juga akan memberikan pengumuman terkait PPT yang saya berikan. Seperti ini, jika sudah selesai melampirkan dokumen atau memberikan pengumumannya, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik pada bagian kirim ini. Maka postingan Bapak dan Ibu sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu fitur Classes atau fitur kelas. Beginilah tampilan dari fitur kelas. Ini adalah tampilan di mana saya sudah membuat kelas sebelumnya. Untuk membuat kelas, Bapak dan Ibu bisa mengklik pada bagian tanda tambah yang saya lingkari tersebut. Kemudian pilih Create Class. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu memberikan nama kelas yang ingin dibuat. Misalnya nama kelasnya Bahasa Indonesia. Kelas 7. Kemudian untuk subjeknya, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja Others. Kemudian pada bagian grade atau kelas, Bapak dan Ibu bisa memilih tingkatan kelasnya. Karena tadi nama kelasnya adalah Bahasa Indonesia kelas 7, maka saya akan mencontohkan untuk memberikan kelas 7. Maka akan terlihat di sini bahwa kelasnya sudah kelas 7. Kemudian klik Create Class. Maka kelas yang telah dibuat tadi sudah berhasil dibuat. Tampilannya seperti ini. Kemudian, agar siswa bisa bergabung ke dalam kelas yang sudah dibuat, maka Bapak dan Ibu sebagai guru harus membagikan kode kelas ke siswanya. Untuk kode kelasnya bisa dilihat pada bagian ini, dengan klik pada bagian ini. Kita klik,
Kemudian pilih setting. Kemudian akan terlihat kode kelas pada bagian kelas code ini. Dan ini adalah kode kelasnya yang saya tunjukkan ini. Kode kelas tersebut bisa dibagikan kepada siswa agar siswa bisa join ke dalam kelas yang sudah dibuat. Kemudian untuk memberikan tugas, memberikan kuis, atau memberikan materi kepada siswa dalam suatu kelas tertentu, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik pada bagian kelas yang ingin diberikan tugas, kuis, ataupun materi. Beginilah tampilan kelas yang sudah dibuat. Pada bagian ini ada beberapa fitur seperti pause untuk memberikan pengumuman atau materi seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Kemudian pada bagian folders, ini Bapak dan Ibu bisa mengupload folder agar bisa dilihat oleh siswa dan didownload oleh siswa. Kemudian pada bagian members, ini akan terlihat nama-nama siswa yang sudah bergabung dalam kelas yang dibuat. Misalnya pada bagian ini terlihat bahwa saya sebagai gurunya dan ini adalah siswa yang sudah bergabung. Jika ingin mengundang siswa untuk bergabung ke dalam kelas yang dibuat, Bapak dan Ibu juga bisa mengklik pada bagian invite members ini. Dan terlihat kode kelasnya. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk memberikan tugas, kuis, atau membagikan materi pelajaran kepada siswa, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda tambah yang berwarna kuning yang saya lingkari di layar smartphone saya. Kemudian akan muncul 3 pilihan. Yang paling bawah yaitu New Assignment, yang berarti bahwa fitur ini bisa digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa. Kemudian yang paling tengah yaitu Assign Quiz. Fitur ini digunakan untuk memberikan kuis atau ulangan kepada siswa. Kemudian yang paling atas adalah fitur New Post. Fitur ini digunakan untuk memberikan pengumuman atau membagikan materi pelajaran kepada siswa seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Sekarang saya akan memberitahukan terlebih dahulu bagaimana cara membagikan tugas kepada siswa dalam suatu kelas tertentu. Untuk membagikan tugas, tinggal klik pada bagian New Assignment. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, Bapak dan Ibu tinggal menulis judul dari tugas yang akan diberikan pada bagian title atau judul. Misalnya saya menulis recount text. Kemudian, pada bagian yang kedua yaitu ada due date. Due date itu adalah batas waktu yang ditetapkan, di mana batas waktu tersebut adalah batas waktu terakhir untuk siswa agar bisa mengerjakan tugas. Misalnya saya mengatur batas waktunya pada tanggal 8 Juli 2020, kemudian jam 11.59 PM. Maka batas waktu terakhir siswa mengerjakan tugas sudah ditetapkan. Kemudian lanjut ke bagian ketiga yaitu Assign to. Assign to ini maksudnya adalah bagaimana kelas mana yang ingin diberikan tugas. Bapak dan Ibu bisa memilih pada bagian ini kelas mana yang akan diberikan tugas. Misalnya saya akan memberikan tugas ke Bahasa Inggris kelas 9. Saya berikan tanda centang pada Bahasa Inggris kelas 9. Kemudian klik tanda centang pada bagian paling atas. Setelah itu ada bagian Log After Due Date. Bapak Ibu bisa mengatur agar siswa tidak bisa mengerjakan tugas setelah batas waktu yang ditetapkan, seperti yang saya perlihatkan. Kemudian pada bagian schedule atau jadwal ini, itu adalah jadwal di mana Bapak Ibu akan
mengirimkan tugasnya. Misalnya kalau ingin mengirimkan sekarang, sudah terlihat send now, kirim sekarang. Atau jika ingin mengirimkannya besok, bisa diatur pada bagian ini. Kemudian ada bagian instruction atau instruksi. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan instruksi terkait dengan tugas yang diberikan. Misalnya saya memberikan instruksi, please do the assignment well. Setelah itu, pada bagian yang terakhir adalah add attachment atau tambahkan lampiran. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu bisa melampirkan file atau dokumen yang ingin diberikan sebagai tugas kepada siswa. Misalnya saya akan melampirkan file Word yang merupakan tugas yang akan saya berikan kepada siswa. Filenya bisa ditambahkan dari file yang sudah tersimpan di smartphone Bapak dan Ibu atau dari library atau perpustakaan yang sudah tersimpan di Edmodo. Pada kali ini saya memilih file dari galeri smartphone saya. Nah, begitulah tampilan file yang sudah dilampirkan. Jika semua sudah selesai, maka tinggal mengklik pada bagian Create atau ciptakan tugas. Nah, beginilah tampilan apabila tugas sudah diberikan kepada siswa. Jika Bapak dan Ibu ingin melihat kembali tugasnya, bisa klik pada bagian View Assignment atau lihat tugas. Di sini terlihat bahwa tugas yang kita berikan sudah terkirim kepada siswa. Kemudian ada bacaan not turned in, artinya belum ada siswa yang mengumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mengecek pada bagian ini siswa siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana cara memberikan kuis kepada siswa. Sebagai informasi, proses pembuatan kuisnya tidak bisa dilakukan melalui aplikasi Edmodo, melainkan hanya bisa dilakukan melalui website www.edmodo.com. Jadi untuk proses pembuatan kuisnya akan saya beritahukan pada bagian akhir dari video tutorial ini. Namun sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara memberikan kuis kepada siswa dari kuis yang sudah dibuat. Karena saya sebelumnya sudah pernah membuat kuis, maka saya tinggal mengklik pada bagian Assign Quiz. Kemudian akan muncul daftar dari kuis-kuis yang sudah pernah dibuat. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu bisa memilih kuis yang mana yang ingin diberikan kepada siswa. Misalnya saya akan memilih kuis tentang recount text, maka saya mengklik pada recount text. Kemudian, sama seperti proses pembuatan tugas, pada kuis ini Bapak dan Ibu juga bisa mengatur kapan batas terakhir siswa bisa mengerjakan kuis tersebut. Pada bagian due date ini, kita atur misalnya saya ingin siswa mengerjakan kuisnya sampai batas waktu tanggal 3 Juli dan 11.59 PM. Maka sudah ditetapkan batas waktu terakhir siswa mengerjakan kuis. Kemudian pada bagian schedule akan terlihat kapan Bapak dan Ibu ingin mengirimkan kuis ini kepada siswa. Bisa diatur tanggalnya. Kemudian pada bagian time limit ini adalah batas waktu. Pada bagian itu, Bapak dan Ibu bisa mengatur batas waktu siswa dalam menjawab kuis. Misalnya saya mengatur 30 menit. Maka kita buat 30 menit. Seperti itu. Kemudian assign to. Sama seperti pada bagian assignment, pada bagian ini
Bapak dan Ibu bisa memilih kepada siapa kuis itu akan diberikan. Misalnya saya memilih kelas bahasa Inggris kelas 9. Kemudian klik centang pada bagian atas. Maka sudah ditetapkan kepada siapa kuis akan diberikan. Kemudian log after Judith. Pada bagian ini. Jika Bapak dan Ibu ingin siswanya tidak bisa mengerjakan kuis setelah batas waktu yang ditetapkan, maka tinggal mengklik seperti yang saya tampilkan di layar smartphone saya. Kemudian ada yang namanya Add to Gradebook atau Progress. Ini merupakan hasil daripada kuis yang diberikan kepada siswa. Dan yang bagian terakhir ini menunjukkan bahwa hasil kuisnya akan terlihat di akun siswa. Setelah semua selesai diatur, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik bagian Assign atau tugaskan. Kelebihan dari Edmodo yaitu hasil dari kuis yang dikerjakan oleh siswa akan terlihat secara otomatis sehingga kita sebagai guru tidak perlu bersusah payah untuk menilainya. Untuk melihatnya, tinggal mengklik pada bagian View Result atau lihat hasil. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik lagi pada bagian View Result atau lihat hasil. Kemudian pilih bahasa Inggris kelas 9 karena kita memberikan kuisnya tadi kepada siswa di kelas bahasa Inggris kelas 9. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Submitted quizzes. Ini berarti bahwa siapa saja yang sudah mengumpulkan kuis. Karena belum ada siswa yang mengumpulkan kuis, maka belum terlihat siswa yang mengumpulkan kuis pada bagian ini. Saya akan memberikan contoh di mana siswa sudah mengumpulkan kuisnya. Apabila siswa sudah mengumpulkan tugas, misalnya saya berikan contoh, ini ada siswa yang sudah mengumpulkan tugas, maka akan terlihat seperti ini namanya. Kita klik pada nama siswa tersebut, maka akan terlihat hasil dari kuis yang dikerjakan. Dan ini terlihat bahwa siswa tersebut pada pertanyaan nomor 1, dia berhasil menjawab dan mendapatkan 10 poin. Begitu pula selanjutnya. Begitulah tadi proses bagaimana memberikan tugas atau memberikan kuis sebagai ulangan maupun sebagai latihan kepada siswa. Kemudian ada juga fitur yang namanya messages. Kita klik pada bagian messages atau pesan. Pada bagian ini kita bisa mengirimkan pesan ke siswa tertentu atau guru lain yang juga mempunyai akun Edmodo. Untuk mengirimkan pesan, caranya sangat gampang seperti mengirimkan pesan yang sering kita lakukan di smartphone kita. Tinggal mengklik pada bagian Send a Message atau kirimkan pesan. Kemudian pilih nama siswanya jika ingin mengirimkan pesan kepada siswa atau nama guru jika ingin mengirimkan pesan kepada suatu guru tertentu yang juga memiliki akun Edmodo. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengetik pesan yang ingin dikirim. Setelah selesai mengetik, tinggal klik kirim. Dengan demikian pesannya sudah terkirim ke siswa atau guru yang ingin dikirimi. Kemudian selanjutnya ada menu yang namanya Discover atau temukan. Pada menu Discover ini, kita bisa menemukan beberapa video terkait materi-materi pelajaran yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran siswa. Kemudian, pada bagian pojok kanan yang saya beri tanda garis merah tersebut,
itu adalah library atau perpustakaan dari akun Edmodo kita. Pada bagian library ini, maka akan terlihat tampilan quiz atau assignment yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini, saya klik pada bagian quiz. Maka akan terlihat quiz yang sudah pernah dibuat. Kemudian ada bagian my assignment atau tugas saya. Maka akan terlihat daftar-daftar tugas yang sudah kita berikan kepada siswa. Dengan adanya library ini, sehingga file-file yang kita kirimkan sama proses pembelajaran tidak tercecer dan tersusun rapi. Pada bagian library ini juga ada tanda tambah yang berwarna kuning yang saya lingkari dengan garis merah tersebut. Pada bagian itu terlihat beberapa pilihan seperti Bapak dan Ibu bisa membuat folder, menambahkan file, menambahkan link, menambahkan gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu notification atau notifikasi. Pada bagian notifikasi ini akan terlihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Seperti ini. Ini adalah beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga yang namanya request yang saya beri tanda garis merah tersebut. Pada bagian request ini akan terlihat beberapa siswa yang ingin bergabung ke dalam kelas yang dibuat. Jadi karena di sini belum ada siswa yang ingin meminta untuk bergabung ke dalam satu kelas, maka pada bagian request ini masih kosong. Kemudian pada bagian pojok kanan ada tombol setting atau pengaturan. Kita klik pada bagian ini, maka akan muncul pengaturan notifikasi. Ada beberapa pengaturan yang bisa Bapak dan Ibu atur sesuai dengan keinginan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai cara menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Edmodo. Baik, demikianlah video tutorial mengenai bagaimana cara guru menggunakan Edmodo sebagai platform pembelajaran daring atau e-learning. Saya mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih.